Algoritma KNN. KNN adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised di mana hasil dari query instan yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN. Tujuan dari algoritma ini adalah mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan training sampel. Classifier tidak menggunakan model apapun untuk dicocokkan dan hanya berdasarkan pada memori. Algoritma KNN menggunakan klasifikasi ketetanggaan sebagai nilai prediksi dari query instan yang baru. Kelebihan dan kekurangan KNN. KNN memiliki beberapa kelebihan, yaitu bahwa dia tangguh terhadap training data yang noisy dan efektif apabila data latihnya besar. Kelemahan KNN yaitu KNN perlu menentukan nilai dari parameter K atau jumlah dari tetangga terdekat. Pembelajaran berdasarkan jarak tidak jelas mengenai jenis jarak apa yang harus digunakan dan atribut mana yang harus digunakan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Biaya komputasi cukup tinggi karena diperlukan perhitungan jarak dari tiap sampel uji pada keseluruhan sampel latih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang coding dari klasifikasi data dengan menggunakan KNN atau K-nearest neighbor. Untuk coding yang pertama ini berfungsi untuk mengimpor atau memasukkan modul tampil dan diberi di Panda. Nah, selanjutnya untuk coding ini berfungsi untuk membaca isi dari data.csv. Nah, kemudian ditampilkan. Nah, ini merupakan isi dari data.csv. Kita bisa lihat di sini terdapat 8 kolom dan untuk setiap kolom itu terdapat nilai-nilai. Selanjutnya untuk coding ini berfungsi untuk menampilkan informasi detail dari isi dari data.csv. Nah, ini merupakan tampilannya. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat informasi bahwa untuk kolomnya terdapat 8 kolom dan masing-masing tipe data dari kolom-kolom tersebut. Nah, selanjutnya untuk codingan ini berfungsi untuk menghapus kolom Y dan kemudian ditampilkan. Nah, ini merupakan tampilan setelah kolom Y dihapus. Nah, kita bisa lihat di sini. Masih terdapat kolom Y dan di sini sudah tidak terdapat kolom. Nah, selanjutnya codingan ini berfungsi untuk untuk memilih kolom Y dan kemudian ditampilkan. Nah, ini merupakan hasil atau tampilan dari data yang terdapat pada kolom Y tadi tersebut. Nah, selanjutnya untuk codingan ini berfungsi untuk memasukkan library dari train test split. Nah, selanjutnya untuk codingan ini berfungsi untuk menjalankan dari train test split tersebut. Nah, selanjutnya untuk coding ini berfungsi untuk menormalkan data dari extract dan extest. Nah, untuk selanjutnya untuk codingan ini berfungsi untuk memasukkan library dari K-neighbor classifier. Nah, ini untuk codingan selanjutnya ini berfungsi untuk memanggil K-neighbor classifier sebagai KNN. Selanjutnya untuk codingan ini berfungsi untuk mencocokkan data dari extract dan ytrain. Kemudian untuk codingan berikut ini berfungsi untuk menghasilkan array dari data yang terdapat pada xtest. Nah, untuk codingan berikut ini berfungsi untuk menghasilkan array 2 dimensi dari data yang terdapat pada xtest. Nah, ini merupakan hasilnya. Selanjutnya untuk codingan ini untuk memasukkan library dari
classification before the confusion matrix. Nah, di sini coding ini berfungsi untuk menampilkan hasil dari confusion matrix dari y-test dan y-bread. Nah, ini merupakan hasil dari confusion matrix matrix y dan test dari. Nah, selanjutnya ini coding yang terakhir ini untuk menampilkan laporan dari y-test dan y-bread. Nah, ini merupakan hasilnya dapat berapa. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Ya, selanjutnya saya akan membuat live coding tentang klasifikasi data menggunakan algoritma KNN atau Canar's Network. Nah, dimana untuk klasifikasi ini saya menggunakan Python 3 dengan aplikasi yaitu Jupyter Notebook. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan aplikasi lain seperti Pacem, namun saya di sini menggunakan Jupyter Notebook untuk membuat live codingnya. Nah, langsung saja. Sebelumnya teman-teman harus sudah menginstal library dari Python, yakni NumPy, Pandas, dan Scikit-learn. Nah, selanjutnya kita akan membuat projectnya. Nah, maka akan diarahkan ke localhost, kemudian kita pilih new, pilih folder, kita ubah nama foldernya jadi klasifikasi data dengan KNN. Ini selanjutnya kita pilih, kemudian pilih new Python 3. Nah, sekarang kita sudah berada di Jupyternya, kita bisa ganti menjadi data. Oke. Nah, untuk data yang saya gunakan yaitu data yang saya peroleh dari using machine learning repository. Nah, di mana data tersebut saya gunakan yakni data untuk imunoterapi tentang hasil perawatan kutil. Nah, di mana data tersebut saya sudah buat. Nah, ini di mana data tersebut terdiri dari sex, hours, time, number, type, area, dan history atau Y, yaitu result of 10. Nah, di sini memiliki 90 data, di mana terdapat data laki-laki dan 2 data wanita. Tipe jenis kutil ada 2 yaitu Faruka dan Planter. Dan ketiga itu saya beri nama lain-lain. Kemudian untuk variabelnya ada variabel dependent yaitu variabel Y. Itu bisa juga tadi dibilang result of 10 atau Y untuk 1 berhasil dan 0 gagal. Nah, selanjutnya kita akan olah data ini pada Jupyter Notebook. Nah, sebelumnya kita pindahkan dulu file data tadi. Kita pindahkan ke klasifikasi. Nah, di sini kita tempatkan di sini. Nah, selanjutnya kita lihat saja yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan mengimport library yang akan digunakan untuk mengklasifikasi data dengan KNN. Nah, di mana library yang kita akan gunakan yaitu library NumPy, As6, dan juga Pandas, dan juga library dari Scikit-learn. Di mana package yang akan kita gunakan itu ada train, test, split, dan juga connector dari KNN, dan juga fungsi klasifikasi report untuk menampilkan data secara detail. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan data yang akan kita olah. Data kita menggunakan Pandas dengan pilih CSV, di mana data yang akan kita olah adalah data CSV, di mana delimiternya itu adalah koma. Nah, selanjutnya kita akan membaca data yang kita masukkan tadi dan kita jalankan. Nah, data yang ditampilkan pada output 6 itu adalah data yang akan kita olah, di mana terdiri dari data
sex, earth, time, number of words, type, area, intrusion, diameter, dan y. Nah, selain variabel y adalah variabel dependen. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan variabel dependennya. Cara data x sama dengan data drop, dimana data y yang akan kita hilangkan itu sys sama dengan 1 x dan nah, selanjutnya kita run lagi. Nah, tampilan di sini data yang kita olah sudah dihilangkan nilai variabelnya. Selanjutnya kita akan mengambil info dari data yang kita olah tadi. Info data yang diolah tadi adalah data dari 8 variabel, di mana ada variabel y. Nah, variabel y juga kita hilangkan menjadi hanya terdiri dari 7 variabel. Selanjutnya kita akan mengambil atau menselect dari variabel dependen tadi atau variabel y ini. Y. Nah, data dari variabel y itu terdiri dari 5 data pertama, yakni ada nilainya 1, 1, 1, 1. Nah, selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi atau memisahkan data training dan juga data testing dengan cara sama dengan size-nya sama selanjutnya kita akan melakukan training data, memasukkan training datanya pada fungsi klasifikasi untuk KNN. Kita menggunakan kita copy saja dengan cara KNN dengan severe n sama dengan 4. Selanjutnya kita akan memprediksi atau memasukkan data trainnya. Sebelumnya kita tambahkan juga di sini untuk mengaktifkan features dan sintak dari pemanggilan atau mengklasifikasi KNN tadi. Fit X prime X prime selanjutnya kita run
transform extend. This is step. Kita akan KNN X Nah, selanjutnya kita akan menentukan hasil prediksi dengan cara Y predict test tadi. Bread. Nah, untuk hasil prediksinya ada nilai 101 nilai prediksinya. Nah, selanjutnya kita akan setelah melakukan prediksi, kita akan melakukan prediksi untuk percobaan dengan array dengan cara Nah, untuk nilai prediksinya ada beberapa variabel yang muncul. Nah, selanjutnya kita akan mengambil atau melakukan confusion dari hasil prediksi tadi dengan cara print confusion konteks nilai tadi ada nilai dari sini kayak tadi. Nah, kita run confusion matrix confusion. Nah, ini untuk memprediksi dari confusionnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat seberapa banyak prediksi yang menggunakan beberapa nilai berikut. Nah, kita lakukan print report yes, get bread. Classification. Nah, untuk keakuratan data, nah pada dilihat pada tampilan output pada line 149, yakni pada keakuratan datanya itu mencapai 0,70 atau akuratan prediksinya itu adalah 0,70, dimana untuk prediksi data tersebut mencapai 70%. Nah, mungkin hanya ini saya dapat sampaikan untuk klasifikasi data dengan KNN. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.